Hai Cuan Troopers, kembali lagi bareng saya Daniel Wiguna, Head of Online Trading dari Sukor Sekuritas. Dan kita kembali lagi dalam Trader Talks atau T-Talks by Sukor Sekuritas, dimana hari ini adalah T-Talks episode kedua ya. Karena yang pertama kemarin bareng sama Bro Bernard. Dan juga kita ada S-Talk kemarin sama Mas Ahmad Mikael, senior ekonom dari Sukor Sekuritas. Dan ini adalah untuk T-Talks ini yang kedua ya. Yang kedua untuk mewarnai dunia pertradingan kamu semua, Cuan Troopers, di tahun 2023. Dan tema kita pada malam hari ini, ya, dan di akhir pekan ini, semoga pada happy cuan dan happy weekend, itu adalah mencari potensi saham-saham yang cuan di bulan Januari, ya. Jadi supaya Januarinya juga ceria dan Januarinya juga ya memang karena kita lihat di awal tahun ini marketnya agak volatil ya, terkoreksi juga cukup dalam dari awal tahun sampai sekarang. Tapi moga-moga kamu bisa tetap menemukan saham-saham yang bisa memberikan kamu cuan di awal tahun ini ya. Soalnya kan sebentar lagi di Januari ini bakal ada apa sih itu namanya ya, Imlek ya, tahun baru Imlek, momentum tahun baru Imlek. Jadi ya tentunya mungkin ini bisa dijadikan satu sentimen yang menarik. Nah, ini ada Cuan Troopers kita. Saya mau sapa para Cuan Troopers kita. Ada yang udah memberikan komentar. Rufi_Pris, Bian, bahas dong. Oke, nanti akan kita bahas langsung dengan narasumber spesial kita pada malam hari ini. Ada Ko Alex Raharjo, seorang professional trader dan juga co-founder dari rintisan.id. FYI, teman-teman Cuan Troopers sekalian ya, rintisan.id ini adalah komunitas pertama ya yang bekerja sama dengan Sukor Sekuritas pada waktu itu. Jadi kita merasa terhormat banget nih ya bisa ngobrol sama Ko Alex Raharjo. Saya langsung oke. Nanti boleh langsung di approve ya Ko Alex. Dan untuk kamu semua yang belum mendaftar menjadi Cuan Troopers, jangan lupa ya mendaftar melalui e-form.sukorsekuritas.com. Halo malam Ko Alex. Halo, halo Dan. Malam, malam, Kabar malam. sehat Ko Sehat, Alex? sehat, sehat. Halo, Suara Happy New saya Year ya. jelas? Masih. Udah, jelas. Masih ini kan, masih Happy New Year nggak sih? Masih Happy New Year ya. Happy New Year nih. Saya mau ucapin juga untuk Ko Alex. Soalnya ini baru tanggal 6. Belum Oke, belum seminggu nih. dalam seminggu lah ya. Happy New Year Ko Alex. Semoga sehat-sehat selalu dan semoga bisa sama-sama bareng-bareng cuan, bareng Sukor dan Cuan Troopers ya. Amin, amin. Amin. Dan untuk para Cuan Troopers yang ingin bertanya, jangan lupa pertanyaannya di drop di kolom question and answer. Karena ini pasti yang memberikan komen banyak nih. Biasanya kalau Ko Alex yang IG Live ini yang nanya-nanya, yang kasih komentar banyak. Karena Amin, terakhir kali amin. kita IG Live ini saya ingat banget kejadian ya. Kita bahas batu bara ya kok waktu itu. Yes, Dan kejadian, yes. besokannya Ya, kejadian gitu. Jadi pertanyaannya jangan lupa dimasukin di kolom question and answer. Dan sekali lagi saya ingatkan untuk Instagram Live kita pada malam hari ini akan memberikan kamu hadiah ya. Hadiah berupa hadiah bingkisan tahun baru kalau kamu screenshot Instagram Live kita pada malam hari ini, tag ke Sukor Sekuritas, tag ke Instagramnya Alexander Raharjo, tag ke Instagramnya saya, dan juga kalau mau ditambahin tag juga ke rintisan.id ya, ada 4 kurang lebih. Jadi supaya makin rame untuk mendapatkan paket tahun baru dari Sukor berupa 2 bungkus kopi ya, hasil kerjasama kita dengan Java Bika Coffee ya. Ini bagus banget buat yang suka minum kopi nih, Ko Alex nih. Ko Alex kemarin kan udah kita kirimin juga ya, Ko ya, kopinya ya. oh iya, mantap. Thank you, Mantap. Sukor. Mantap. Siap. Ko Alex, ini untuk pertama-tama kita pengen bahas, kita mulai dari market dulu nih ya, supaya Hmm, warming up pemanasan dulu kita tentang pasar di belakangan ini. Di Januari itu kan orang biasa mendambakan January effect gitu ya, Ko ya. Tapi ya. kita itu ngelihat marketnya tuh dari kemarin kok, waduh, kok merahnya dalam banget, volumenya nggak naik-naik gitu ya. Ini udah, padahal hari ini udah akhir dari pekan pertama. Tanggapannya seperti apa nih kok? Ini wajar atau ini anomali setelah bertahun-tahun bulan Januari gitu? Jadi ini pendapat pribadi ya, bisa aja salah teman-teman ya. Jadi
Sebagai informasi, saya sendiri untuk terjun di pasar modal atau di saham itu sejak tahun 2015, berarti ya bisa dibilang masih newbie lah ya, masih 7 tahun lah ya. Nah, cuma dalam 7 tahun perjalanan, jujur aja, menurut saya ya, tahun ini tuh anomali gitu, sejak Desember 2022 ke 2023 ini. Gitu ya, teman-teman juga bisa lihat by data kan, Desember 2022 itu bisa dibilang anomali juga kan. Biasanya kan selalu windrest ya, selalu positif ya, November, mantuman. Tapi baru kali ini 2022 itu nggak bagus gitu kan performanya, meskipun year to date IHSG sih oke-oke aja gitu. Jadi ya kalau ditanya kayak misalnya anomali nggak sih, ya menurut aku sih anomali gitu kan. Di pengalamanku yang masih 7 tahun inilah di market gitu kan, buat aku nih satu hal yang baru juga. Jadi ini ya bisa jadi belajar juga sih gitu. Secara indeksnya ya, kita bicara secara indeksnya ya gitu. Oke. Baik kok. Jadi dengan kondisi market yang kayak sekarang ini, ada nggak sih sebenarnya kita peluang untuk bisa tetap cuan atau profit atau memanfaatkan kondisi lah gitu ya, Oke. belajar memanfaatkan kondisi yang seperti sekarang ini. Silakan kok. Oke, jadi meskipun indeksnya anomali ya, itu kan kita bicara indeks ya. Year to date, kalau kita lihat kan year to date, kalau nggak salah sekitar, kita termasuk yang paling bagus ya. Itu 4% ya kalau nggak salah ya, kemarin tutupnya ya. Ya dan ya, kalau nggak Iya, salah tutupnya betul. 4% 4% di year to date. 6.800-an. Benar, 4%. Tapi kalau kita bicara per sahamnya atau sektor tertentu, itu teman-teman bisa gain-nya tuh jauh lebih bagus loh. Terutama kalau buat teman-teman yang nonton IG Live Sukor di awal tahun gitu kan. Itu saya kan udah pernah bilang banking sama coal untuk 2022. Itu kalau invest itu aja, nggak usah trading yang gimana-gimana, itu cuannya lumayan gitu kan. Mengalahkan indeks. Gitu. Itu kalau kita bicara sektornya gitu kan. Dan kebetulan sektor energi memang paling cuan di tahun lalu. Nah, kalau misalnya bicara tahun ini, nah jadi yang menarik ya buat saya adalah baru kali ini yang namanya siklus komoditas tuh cukup volatile. Dimana kalau misalnya tahun-tahun sebelumnya yang pernah saya alamin tuh siklus komoditas tuh tahun 2015 ke 18. Itu coal tuh lumayan 3 tahun lah bertahannya. Baru 2015 tuh peak, terus baru drop. Nah, kalau di sini isunya sih lumayan kenceng nih, agak volatile gitu. Wah, katanya nanti coal akan turun lagi dan lain sebagainya. Kalau menurut saya sih ya udah kelihatan gitu kan, agak melandai gitu ya. Kita bisa lihat leading indicatornya coal itu adalah gas gitu kan. Terus kalau bicara harga coalnya sih nggak ada masalah, tapi kita bisa lihat kayak misalnya gasnya udah mulai turun terus. Kan substitusinya coal itu kan gas gitu kan, saling substitusi. Terus oilnya juga udah mulai turun gitu kan. Terus kemudian katanya sih pasokan batu baranya, suplainya juga udah mulai tinggi. Terus belum lagi nanti ini China buka kerannya impor dari Australia kan, wacananya kan seperti itu kan. Nah, jadi itu nanti akan mempengaruhi lagi. Jadi ya kayak tiba-tiba aja gitu kan. Mungkin karena naiknya juga kecepatan karena di apa namanya ada war gitu kan ya. Nah, terus itu termasuk anomali. Nah, jadi bisa aja akan mengalami penurunan gitu. Nah, kalau misalnya komoditas-komoditas yang menjadi sumber daya ini turun, jadi pasti akan ada sektor lain yang bisa dibilang diuntungkan gitu loh. Yang ibaratnya mereka itu bisnisnya tergantung sama sektor energi ini, gitu. Nah, contoh nih ya, contoh kayak misalnya, semen itu butuhnya batu bara. Meskipun memang kayak misalnya beberapa emiten semen itu dapat batu baranya udah DMO gitu kan, udah ada patokan harganya, tapi kan nggak semuanya, ada beberapa yang kayak mungkin setengahnya dan lain sebagainya. Nah itu akan, menurut aku akan sangat diuntungkan sektornya itu, kayak gitu. Jadi salah satunya semen gitu ya, sektornya kalau kita bicara sektor semen gitu. Dan memang kita bisa lihat year to date, contoh kalau aku, ini boleh sebutin emiten nggak sih? Dan boleh, lupa, boleh banget kok ya. Nah contoh kayak misalnya justru itu yang ditunggu-tunggu. Contoh kayak SMGR lah, SMGR hari ini udah 5% gitu, sehari doang. Gitu. Aku di grup juga udah ngomong gitu kan, SMGR nih menarik dari awal, dari 2 Januari itu udah aku kasih tahu, jadi udah untungnya udah lumayan gitu kan. Itu salah satu contohnya. Kayak gitu. Terus kalau aku pribadi, aku juga akan lihat
beberapa emiten nih ya, yang menurut aku terkoreksi cukup dalam gitu. Di Hmm. efek November, Desember. November, Desember itu kan lumayan ya efeknya ya. Kayaknya kayak, wah turun terus gitu kan, sampai Desember pun juga turun terus. Tapi ada beberapa saham itu yang kayak terkoreksinya juga lumayan dahsyat gitu. Contoh kayak misalnya, tapi udah lumayan rebound ya, Aces. Waktu itu kan sampai 398 gitu kan. Wah itu gila banget gitu. Nah menurut aku itu juga menarik. Tapi kalau sekarang lihat lagi ya, karena kan udah cepet ya, baliknya cepet banget gitu. Ya, Tapi ada ya. satu lagi yang menurut aku juga menarik, di mana yang cukup nggak masuk akal nih ya. Yang aku lihat itu adalah JSMR, Jasa Marga. Jalan tol nih, ibaratnya jalan tol itu kan lebih rame ya. Dari 2020 yang ibaratnya kita banyak PSBB, Betul, PPKM, betul, sekarang betul. udah dilepas gitu kan. Nah, terus orang pada liburan semua kemarin. Harusnya kan trafficnya makin bagus. Terus satu lagi katalisnya mereka kan juga jual beberapa konsesi kan, which is dapat Hmm. cash. Tapi kemarin sahamnya dijual terus nih. Nah berarti kan ada sesuatu nih, gitu kan? Nggak tahu nih siapa yang keluar, saya juga nggak tahu, gitu kan? Siapa yang jual terus kita juga nggak tahu. Tapi harusnya kalau kita bicara fundamentalnya nih, harusnya ini bagus gitu kan? Laporan keuangannya itu akan bagus gitu future-nya. Jadi Hmm. ya itu lumayan lah dan aku lihat kan udah lumayan agak naik gitu kan. Dari Iya. 2.900 sudah ke 3.000 dan tapi masih masih bisa lah gitu, masih ada potensi lah kayak gitu. Terus Hmm. kalau bicara yang lain ya, menurut aku untuk tahun ini selain yang tadi tadi itu kayak banking itu masih oke gitu. Sama kayak tahun Hmm. lalu karena dia diuntungkan sama suku bunga. Memang mungkin suku bunga akan kenaikannya nggak sekencang tahun lalu ya, kayaknya dia akan naiknya mungkin agak lebih landai, tapi kayaknya masih akan naik menurut aku ya. Dan Iya. itu yang untung adalah banking pastinya. Nah, nanti tinggal Oh, teman-teman cari banking mana yang terkoreksinya cukup dalam ya. Sektornya ini kita bicara sektornya dulu eh, ya. Kalau top down analisis, eh. sektornya dulu nih bankingnya. Terus kita lihat aja nih yang masih, waduh di bottom banget. Nah, itu mungkin kalau misalnya buat teman-teman yang mau swing agak panjang ya itu bisa mulai cicil sekarang kayak gitu. Hmm. Hmm. Karena kemarin kayak kemarin ya, ISG kan minus 2%-an ya, 2% lebih. Itu kan semuanya drop ya. Hampir Hmm. 500 lebih saham itu turun gitu kan. Nah, itu kan berarti kan kayak nggak pandang bulu. Kayak Iya, tiba-tiba betul. cabut aja tuh duit gitu kan. Cabut aja sell off lah kasarannya kan. Nah, Hmm. berarti kan itu kesempatan kita, ibaratnya yang jual nih nggak pandang bulu nih. Nah, buat kita nih yang calon investornya, pembelinya, nah kita bisa milih gitu kan, yang barang terdiskon yang mana yang bener-bener real diskon. Bukan yang dibuang karena memang emitennya jelek gitu loh. Tapi memang bener-bener real diskon. Nah, itu kita bisa mulai masuk. Biasanya reboundnya lebih cepat. Gitu Oh, oke, sih. oke, oke. Wah, iya, iya, menarik banget. Tapi saya setuju banget dengan yang barusan Ko Alex bilang, ini yang jualan tuh nggak pandang bulu ya, benar di awal Januari ini. Nggak pandang bulu, Kelihatan ada banget. Santa Claus Rally, ada January Effect, pokoknya jual, udah jual Ya, aja gitu. jual aja. Ha. Iya, iya, Kalau iya, iya, kalau benar-benar. kalau yang aku baca ya Dan ya, dan kita juga bisa lihat ya by data kan kayaknya net sell asing gitu kan. Nah jadi kan seolah-olah itu ada, bukan seolah-olah ya, kayak ya duitnya keluar dari Indonesia gitu kan, keluar keluar dari indeks kita. Nah kalau yang aku baca-baca sih memang karena berhubungan dengan China itu udah opening ya kan, terus tech di China juga lagi ada pelonggaran apa kebijakan dari pemerintah. Terus ada yang bilang kayak misalnya, oh karena China lagi pemulihan atau Hong Kong lagi oke gitu ya, duitnya itu lari ke sana dulu. Tapi kalau misalnya itu benar, harusnya itu temporary, yang kayak gitu kan. Karena kan nanti Indonesia terdiskon ya, mereka akan masuk lagi sebagian ke sini, kayak gitu. Iya, setuju, setuju, setuju. Jadi ini masalah momentum aja ya, kok Betul. Alex ya. Ini memang Ya, ada sentimen global juga yang mendorong mereka melakukan penjualan karena mau beli yang blue chip, big cap gitu kayak bank juga koreksi juga gitu ya. Artinya memang marketnya ini lagi apa ya namanya ya, orang-orang memang lagi mau mengamankan capital dulu gitu ya, kok Alex yes, ya. betul, Nah, ini betul. menarik.
Menarik, menarik. Sebelum saya tanya lebih dalam lagi, saya ingin Hmm. infokan juga ke para cuan troopers, ada informasi baru nih, Ko Alex nih, dan pas banget ini kita Instagram live-nya bareng Ko Alex. Saya ingin info ke para cuan troopers semua bahwa Trader Talks di tahun 2023 ini, mulai dari yang kemarin sama Pak Bernard sampai seterusnya, nanti sifatnya akan multi platform ya, para cuan troopers. Jadi kalian bisa cari melalui Spotify juga bisa, dan juga bisa dicari melalui YouTube. Nanti ini kita akan post di Instagram dan juga di YouTube nantinya. Jadi sudah multi Oke, platform di tahun mantap. 2023. Cari di Spotify Keren juga ini. bisa. Mantap. Jadi bisa ulang-ulang sambil bawa mobil, bawa motor gitu kan, dengerin kok Alex ngomong apa ya semalam ya gitu. Berarti aku masih hati-hati juga ya, kalau misalnya salah bisa serang nih. Kalau Disclaimer ya sama Ko teman-teman Alex mah ya. sama. Iya sama, selalu keren, selalu sama dan selalu keren ini. Karena tadi tuh ada Bro Henry, ada Danika juga udah nyatet-nyatet tuh nih. Ko Alex bakal kasih bocoran apa lagi. Menarik, saya mulai dari bankingnya dulu ya, Ko Alex Boleh, ya. boleh. Tadi kan Ko Alex Nah, bilang ada sentimen positif memang sebenarnya untuk banking ini, cuman memang ya momentumnya lagi kurang bagus gitu. Nah, apakah itu akan terjadi di seluruh banking gitu? Dalam arti kata banking yang big cap, small cap, kemudian banking digital itu juga akan mulai recover nih di 2023. Silakan kok. oke, jadi sebenarnya gini, tadi kan aku bilang kita lihat dulu katalisnya. Nah, Iya. katalisnya banking ini adalah suku bunga. Nah, ibaratnya ini salah satu contohnya ya, kayak KPR nih, bunga KPR. Nah, ketika suku bunga turun, bunga KPR nggak turun. Tapi ketika Mm-mm. bunga naik, KPR akan menyesuaikan. Which is di situ kan ada spread yang bank jadi untung, gitu kan. Apalagi bank yang ibaratnya menyalurkan utangnya itu bagus dan lain sebagainya, cash flow-nya bagus dan lain sebagainya. Nah, itu akan untung banyak di situ. Nah, jadi bank-bank yang bisa memanfaatkan seperti itu akan jauh lebih cepat untung dan laporan keuangannya akan lebih bagus dan tentunya price action-nya akan lebih bagus dibandingkan bank-bank yang ibaratnya mungkin masih burning money, ya kan? Kayak dia kasih bunga tinggi buat deposito atau kayak dia masih cari user dan lain sebagainya. Kayak gitu sih. Jadi disitulah apa namanya keuntungannya di bank. Ibaratnya kalau kayak apa namanya angkot tuh, bensin naik, tarifnya naik, bensin turun, tarif nggak turun gitu kan. Mm-mm. Bunga bank juga gitu untuk kredit gitu kan. Kalau aku lihat seperti itu, terutama kayak KPR gitu kan. Yang aku tahu ya nggak turun gitu kan ketika ibaratnya suku bunganya turun. Iya. Dan ada potensi suku bunganya juga akan tetap penyesuaian nih. Kayaknya pasti akan tetap naik gitu. Karena Fed-nya sendiri juga bilang nggak akan berhenti. Tapi mungkin tidak seagresif tahun lalu. Karena kalau agresif terus juga bahaya gitu kan. Mm-mm. Nah, jadi nggak akan agresif, tapi aku rasa tetap akan naik. Nah, itu akan menguntungkan bank, terutama bank-bank yang bisa dibilang konvensional ya, itu yang pasti lebih untung pertama. Tapi tidak menutup kemungkinan bank-bank digital yang bisa cepat nih ya, adaptif terhadap itu, terus jumlah user base-nya juga banyak, dan dia bisa apa ya, kayak menggunakannya itu dengan baik, ya dia bisa cepat turn around gitu, dan itu akan menarik Oh, gitu loh. oke. Jadi kalau kalau kita bicara digital itu kan pasti akan berhubungan dengan apa namanya kerugian gitu kan, bakar duit, Mm-mm. ya kan, rugi dulu nih ya, karena kan bisnis baru. Nah, tapi ketika dia berhasil memanfaatkan itu dengan cepat, usernya itu lebih cepat nih gitu kan, Iya. ibaratnya kayak oh kreditnya bagus dan dia lebih cepat cari profit di situ, maka turnaround juga akan lebih cepat. Tentunya pasti price action-nya akan lebih baik gitu loh. Karena turnaround company salah satu cara teman-teman bisa dapat bagger di situ. Dari rugi jadi Oke, oke, untung gitu oke. loh. Iya. Kayak gitu. Iya, 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 iya. Oke, berarti selain dilihat potensinya, nanti juga harus di cross check dengan laporan keuangannya di akhir kuartal gitu ya. Bener nggak si Iya, bank ini bisa memanfaatkan momentum itu gitu ya? betul. Cuma kalau mau aman ya Oke, udah bank oke. konvensional. Itu udah pasti paling aman. Mm-mm. Gitu kan. Cuma kita tinggal lihat aja Oh, nih iya betul, penyaluran betul, kredit. betul. Nah, kita tapi yang harus ini jadi notes buat teman-teman kali ya. Jadi penyaluran kreditnya dia kemana? Karena pengalaman aku nih, bank-bank yang penyaluran kreditnya, misalnya kan ada nih bank yang penyaluran kreditnya itu banyak ke bisnis komoditas, terutama batu bara misalnya.
batu baranya lagi lemas gitu. Nah, dia juga akan kena hit juga gitu loh. Nggak bisa untung yang lebih banyak daripada yang kayak penyalur kreditnya itu ke mungkin masyarakat dan lain sebagainya, bisnis-bisnis yang biasa retail dan lain sebagainya kayak gitu sih. Hmm, Menurut aku seperti itu. oke. Jadi itu ya kita juga harus lihat dia tuh penyaluran kreditnya itu kemana Paham, 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 paham. gitu. Oke, nah ini ada pertanyaan nih di kolom komentar dan wajib ditanyakan ini ya karena saya juga bakal nanya nih. Spill dong Big Bang yang boleh serok di Januari katanya. Atau semuanya boleh diserok nih kan lagi pada koreksi gitu ya. Iya, Ini iya. bisa diserok semua atau kita tunggu dulu nih. Kita tunggu dulu momentum sell off atau bukan sell off lah ya. Momentum jualannya selesai baru kita serok gitu di Januari. Oke, nah jadi pertama kita kalau secara teknikal ya kita nggak ada yang pernah bisa nebak yang namanya bottom Iya. gitu. Itu nomor satu. Itu yang teman-teman harus menyadari gitu kan. Kadang kan ada orang kayak mau jadi trader tapi dia pingin nebak bottom terus gitu kan. Kayak pingin cuannya Mhm. ibaratnya paling besar gitu. Nggak bisa, kita nggak bisa tebak bawah dan juga nggak bisa tebak atas. So cara win-winnya adalah ya udah kalau misalnya memang kita lihat ini udah disupport, biasanya aku masuk. Mungkin test buy Hmm. dulu. Contoh misalnya kalau emitennya yang aku lihat tuh kemarin tuh BBRI ini udah agak cukup menarik gitu kan, ya udah aku masuk kayak Hmm. gitu. Hmm. Nanti kalau misalnya turun lagi masih ada cash yang untuk bisa cicil. Let's say seperti itu gitu kan. Nah, Oke. terus kalau bicara emitennya ya yang menarik itu BBTN tuh menarik karena dia baru selesai Mhm. reissue ya. Dan dia kan kayak harganya ketahan gitu loh. Lama banget, yang lain udah rally dia ketahan. Menurut aku tuh menarik. Gitu. Kalau teman-teman mau nunggu itu menarik. Gitu. Kemarin Breeze itu juga menarik. Sangat menarik gitu. Even aku masih pegang dan aku ikut reissue-nya karena aku tahu ini menarik banget. Cuma Mhm. sayangnya aku harusnya langsung top up lagi ya karena dia turun terus gitu. Itu menarik banget. Dia sampai mendekati harga reissue gitu kan. Itu menarik banget. Ibaratnya kayak bank syariah nomor satu di Indonesia tapi turun terus gitu tuh menarik banget gitu. Hmm. Tapi kemarin ya, nah kita lihat lagi nanti. Terus karena syariah maksudnya bisnis yang bagus gitu. Iya, Kemudian betul. selain itu ya Bank BRI ya menurut aku ya, karena dia juga Mhm. ada action di mana dia gabung sama Pegadaian. Itu ada potensi Hmm. akan Oke. naikin NIM-nya dia, ya kan? Iya, Karena kan iya, iya. jumlah Iya. marketnya juga makin besar, nasabahnya makin besar, nah itu akan potensial lah, kayak Hmm. gitu. Oke, oke, oke. Kalau yang bank-bank digital gimana nih, kok untuk di Januari ya? Ini kita batasin dulu nih konteksnya untuk di Ya, Januari. Perlukah kita melirik bank-bank digital kayak Arto, BBYB, mungkin BBHI gitu ya, yang oke. dari tahun 2022 kemarin itu volatilitasnya tinggi. Ya, oke. Nah, jadi bank digital balik lagi yang seperti tadi aku jelasin. Jadi kita harus bank digital ini ibaratnya gini loh. Kita harus benar-benar cari yang memang dia ini apa ya kayak fokus sama bisnisnya gitu. Memang mau maju. Nah, kita harus cek nih Ya. di mana kita kalau nggak salah tuh mereka pasti akan ada public expose kan. Nah, kita cek aja Mhm. di situ satu-satu. Terus satu dari sisi jumlah user. Kalau user aktifnya makin user aktif ya, bukan user download. Kalau aku sih nggak akan lihat user download karena download ya download aja udah, nggak pakai. Iya, Tapi kalau user aktif dia nasabah aktif dong, gitu kan. Misalnya dia bisa betul. di Aktif prospek untuk kredit, bertransaksi ya maksudnya ya. nah iya ya, bisa di prospek untuk kredit dan lain sebagainya. Terutama untuk kredit Iya. dong. Oh dia aktif Mhm. lending dan lain sebagainya. Nah itu akan prospektif, itu Mhm. akan bagus. Nah kita tinggal lihat kayak market cap-nya sekarang berapa, kayak gitu. Oke. Nah, itu Oh, PR-nya teman-teman dicek satu-satu. Cuma kalau memang nggak siap untuk volatilitasnya, ya saya menyarankan untuk yang lebih ke arah yang fundamental tadi. hmm. Sorry, big caps-nya tadi ya, yang bank-bank besar. Kayak gitu. Karena itu lebih pasti, tapi ya balik lagi yang pasti cuannya biasanya lebih kecil daripada yang nggak pasti. Tapi ya lebih nyaman lah, kayak gitu. Hmm. Oh, oke, oke, oke. Ya, itulah ya maksudnya makanya saya juga seneng nih kok Alex ngingetin para cuan trooper semua
tetap harus diperhatikan ya, dikerjain PR fundamental teknikalnya gitu ya, Ya, diatur sendiri profil risikonya mau masuk di level berapa dan berapa banyaknya gitu ya, karena ini disclaimer on, semua keputusan bertransaksi tetap ada di tangan para cuan troopers ya, supaya semakin hari semakin sadar kita harus ngingetin terus nih kok. betul. Karena banyak orang mau cuan tapi nggak siap rugi gitu. Nah, itu bahaya tuh yang gitu. Iya, iya, benar. Padahal kalau kondisi kayak gini buat kita-kita yang scalper dan trader itu senjatanya salah satunya kan harus berani cut loss juga ya kok ya. Kalau emang kita udah Betul. salah entry harus berani terima resiko, ya udah cut loss dulu, mungkin habis itu re-entry atau gimana gitu ya Ya, kok. ya, betul. Kayak Oke. gitu. Nah, dan untuk para cuan troopers, ini saya udah lihat ada banyak banget yang memberikan komentar dan pertanyaan. Thank you, akan kita jawab satu persatu nanti. Dan buat kamu yang belum daftar dan belum menggunakan aplikasi Spot by Sukor Sekuritas, gampang banget. Cara joinnya adalah melalui ifom.sukorsekuritas.com ataupun tinggal download aja aplikasi Spotnya, nanti bisa mendaftar lewat sana. Tapi kalau kalian nih pengen masuk grupnya Ko Alex, langsung aja DM ya, DM ke IG-nya Ko Alex ya Ko. Oh iya, ya. Nanti Supaya bisa. saya ada grup untuk belajar bareng lah, misalnya gitu. Benar. Nama grupnya apa nih Ko? Boleh nggak nih di spill? Ada di IG mungkin atau gimana nih Ada cara di join IG, grupnya Ko ada Alex? di highlightnya, IG yang Money Hacks itu ada di situ. Oke, mantap. Jadi buat cuan troopers sisa buka Instagramnya Ko Alex dan juga diklik linknya aja ya yang ada di sana. Yes, yes. Siap, Thank siap, siap. you. Oke Ko. Mantap. Kita lanjut lagi nih diskusi-diskusi terkait dengan sektoral dulu ya. Hmm, Memang kita nggak akan bahas detail satu persatu karena ada beberapa sektor nih yang menarik tadi yang udah disebutin oleh Ko Alex. Selain dari banking yang memang harus manfaatin momentum tahun ini, tadi Ko Alex sempat sebut emiten-emiten komoditas sepertinya masih cukup menarik termasuk dengan turunannya, gitu ya Ko ya. iya. Di, Beberapa di untuk komoditi itu bisa kita lihat juga, gitu. Hmm, oke. Yang paling utama yang mana nih dari beberapa komoditas, kan ada batu bara, emas, nikel, Oke, kemudian ada koper belakangan ya ya, yang tiba-tiba naik. oke. Ya, jadi gini, untuk komoditi tahun lalu memang bisa dibilang yang win menurut aku adalah coal. Nah, cuma balik lagi ya, kita harus lihat indikator-indikatornya. Tadi kan aku udah bilang, leading indikatornya salah satunya adalah gas. Nah, ketika gas udah Hmm, agak turun, biasanya sih coal akan mengikuti. Karena kan gas sama coal itu substitusi lah fungsinya dia. Jadi beberapa industri itu kalau lihat kayak gasnya terlalu mahal, dia akan pakai coal. Tapi kalau coalnya kemahalan, dia akan balik ke gas. Gitu kan. Jadi coalnya nggak kepake lagi. Itu satu. Kedua, indikator kedua adalah supply-nya coal itu udah lumayan kencang gitu kan. Jadi ada potensi akan slow demand. Terus China juga buka impor dari Australia. Nah, tapi dari berita itu ada dua sisi nih yang kita bisa lihat. Ketika China buka impor, mungkin buat coal jelek. Itu berita buruk. Makanya coal hmm, langsung ARB semua tuh waktu itu kan. betul. Tapi di satu sisi sebenarnya perusahaan-perusahaan yang ekspor ke China itu bagus karena China mulai reopen beneran gitu loh, serius gitu kan. Dia mau ngejot itunya dia, makanya dia butuh coal lebih banyak. Nah, yang bagus apa? Yang bagus adalah metals, nikel, Hmm, copper. Tadi kan udah disebutin sama Sidan hmm, ya. Jadi nikel, ya, siap. copper itu akan bagus gitu loh. Jadi dan smelter nikel juga akan diuntungkan dengan harga coal yang lebih murah. Tapi ada Hmm, beberapa yang udah DMO juga sih sama kayak semen gitu. Nah, jadi yang kayak gitu-gitu akan lebih bagus nih. Ya contoh kalau kayak emitennya kayak MDKA. Makanya mulai rebound kan MDKA-nya gitu kan. Nah, karena dia bermainnya di situ. Nikel, copper, gold itu juga akan oke. Karena gold nih aku lihat dari 2022 udah agak sideways ya. oke. Jadi harusnya dia akan lebih baik gitu kan di tahun ini. Nah, yang Hmm, punya itu kayak Antam, MDKA gitu kan. Inco, kelihatan kan Inco yang nikel murni itu langsung naik gitu kan. Kenceng banget. iya, betul, Ya, karena itu ada betul. demand-nya untuk di China itu kan kayak gitu kan. Nah, jadi komoditinya yang bisa dilirik itulah, teman-teman.
Memang agak cepet banget Oke. ya, kayak call tuh dulu 3 tahun nih siklikalnya, ini kayak setahun doang. Tapi ya belum tentu ya, disclaimer juga ya teman-teman, belum tentu loh. Bisa aja kayak misalnya bertahan gitu. Cuma kita lihat yang lagi terdiskon lah gitu kan. Menurut aku metals tadi itu terdiskon, jadi bisa kita manfaatin peluang. Kayak Inco tuh udah lumayan naik kan, MDKA kayak gitu-gitu. Oke, Itu untuk oke, komoditi. oke. Yang aku lihat itu ya untuk komoditi. Oke, oke. Berarti primadonanya ini di tahun 2023 nggak cuman batu bara gitu ya, berarti ya untuk komoditi ya, Ko Alex? Batu bara so far menurut aku hindari dulu ya sementara waktu Oh, kita, justru karena itu dihindari. tadi ya, karena itu tadi aku bilang kan ada slow demand dan lain Mm-mm. sebagainya tadi. Iya, iya, Mungkin iya, kita iya. lebih Iya, fokus yang lebih terdiskon, di iya. mana nikel Oke. ya kan, Nikel copper, emas gold gitu ya. ya, karena kalau kayak nikel sendiri itu ya kelihatan supply-nya itu udah mulai dikit tapi demand-nya udah mulai Iya. naik. Nah itu kan Oh, pasti akan harga akan oke gitu loh. iya, iya, iya. Iya, betul, betul, betul. Saya juga ngelihat itu harga emas acuan global mulai perlahan-lahan ya. Emang pelan, tapi dia nanjak, nanjak, nanjak. Ya. Ya, Untuk dan untuk NDK kan emas. juga emas, Antam juga ada emas Iya, gitu. iya, iya. Betul, betul. Saya kemarin sempat lihat BRMS ya, sempat naik double digit ya. Berarti emang Ya, bener nih yang Ko Alex bilang nih ya, batu bara mungkin demand-nya lagi slow, jadi orang akan melihat ke yang lain dulu gitu ya. Nah, ya. kemudian untuk komoditi lainnya nih, kok kayak minyak dan juga Hmm, CPO gitu. Belakangan ini kan kok kayaknya kemarin minyak harganya sempat turun hmm, gitu, CPO juga kayaknya masih sideways gitu-gitu aja. hmm, Ini view-nya hmm. untuk emiten-emiten yang terkait komoditi itu gimana kok? Oke, jujur kalau untuk CPO ya, aku udah nggak Iya. lihat, bisa dibilang setahun ke belakang udah nggak lihat emitennya. Tapi kalau Hmm. dibilang punya, punya. Tapi aku belinya tahun Nah, 2020. Jadi oh, dua tahun masih ke di hold belakang ini sampai aku udah sekarang kok. masih di hold karena aku beli LSIP di harga Heeh. 600. Ya udah aku hold aja Wah, deh. Gitu. Waktu mantap itu karena banget. terdiskon banget. Nah, Iya. 2020 ya. Tapi abis itu aku udah nggak pernah nambah, udah nggak pernah otak-atik Heeh, si CPO. heeh. Karena aku lihat susahnya itu kayak ada regulasi pemerintahnya lah. Ada Mm, campur tangan kan kemarin kan. Jadi itu kayaknya agak mm. pemberat. Untuk CPO itu ya, view aku ya. Terus kalau untuk apa namanya, tadi sorry dan satunya lagi oil ya. Oil, iya. Ya, untuk oil, menurut aku juga akan kayak normal lagi, jadi akan turun. Cuma kalau emitennya kita ada beberapa emiten, contoh kayak AKR gitu ya, Akra, itu dia nggak terlalu kayak lihat itunya, kayak misalnya harga oilnya ya. Kadang dia juga bisa untung dari kayak efisiensinya dia gitu loh. Itu sama Mm, juga sama kayak coal sih. Kadang ada beberapa orang kayak bilang, oh ya coal turun, sahamnya juga pasti turun, belum tentu. Kalau misalnya dia heeh. memang bagus ya, efisiensi ininya, terus dia mulai diversifikasi ke yang kayak misalnya nikel gitu ya, atau contoh kayak Harum deh, dia ada coal sama nikel gitu kan, dia mulai diversifikasi kan, dan nikelnya udah mulai untung gitu kan, nah itu bisa naikin market cap-nya juga, which is market harga sahamnya juga bisa naik gitu loh. Jadi tidak menutup kemungkinan kayak oilnya turun, si emiten oilnya pasti turun belum tentu. Contoh kayak Hmm. Medco deh, gitu loh. Itu dia kan udah diversifikasi, terus kayak memang dia asetnya tambah besar dan lain sebagainya. Kayak gitu sih, kalau aku lihat. Oh, Cuma aku sendiri kalau untuk komoditi lebih milih yang tadi itu dan si nikel tadi itu. Karena aku lihat nikel ya. lumayan terdiskon ya, dia lumayan terdiskon. Jadi aku lihat tuh kayak semua bagus lah katakanlah gitu ya. Tapi lebih kayak aku cari yang lebih diskon supaya kita untungnya juga lebih lebih besar gitu. Oke, 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 mantap. Ini jawaban Ko Alex ini dari tadi udah menjawab beberapa pertanyaan yang udah ada di kolom question and answer nih. Thank you. Ko Alex udah ada dua atau tiga yang view-nya, pertanyaan terkait view-nya itu udah dijawab sama Ko Alex. Dan kalau mau jawaban detailnya, jangan lupa untuk bergabung ke grupnya Ko Alex ya. Bisa langsung join lewat Instagramnya Ko Alex. Nanti ada link di sana atau di DM langsung juga bisa gitu ya dibantu dan jangan lupa transaksinya pakai aplikasi Spot by Sukor Sekuritas daftarnya via e-form.sukorsekuritas.com. Mantap. Nah, Ko Mantap. Alex,
eh, tadi dari banking kita ke komoditi dan sektor turunan daripada komoditi nih, misalnya kan Hmm. yang saya tahu turunannya itu adalah emiten perkapalan gitu ya. Tapi untuk emiten perkapalan yang sudah existing itu kok kayaknya begitu-begitu aja gitu. Nah, ini apakah di 2023 akan ada gimana ya dorongan gitu ya untuk price actionnya harganya itu lebih menarik dari tahun sebelumnya. Oke, jadi kita mesti lihat bisnis perkapalannya ini dia ngangkut apa gitu kan komoditinya. Hmm, Paling di situ sih. Jadi oke, kita mesti lihat itu dulu dan jujur aku juga belum kayak meneliti semuanya gitu. oke. Belum belum kayak ngecekin satu-satu gitu loh. Hmm. Kayak kemarin tuh aku lupa ya nama nama kode sahamnya apa, tapi yang berhubungan dengan oil tuh naik semua kan kemarin ya sempat Oh, ya. Karena memang terdiskon gitu. oke, oke, oke. Tapi Berarti sekarang mungkin tergantung, jadi iya, gimana gimana? tergantung berarti kapalnya ini ngangkutnya komoditi yang mana gitu ya. Iya, kalau aku bilang iya. Kalau misalnya dia memang banyak di nikelnya, itu akan good sih. Gitu, Oke. karena demand-nya lagi. Jadi kalau itu balik lagi ke supply demand-nya, kita lihat stoknya itu loh. Stoknya itu gimana gitu. Kalau stoknya turun ya, udah itu bagus gitu. Which is menurut aku yang belum terlalu gimana itu nikel gitu. Oke, oke, oke. Siap. Kayak gitu. Ini ada cuan troopers yang bertanya terkait dengan bank digital. Untuk bank digital tadi udah sempat kita bahas di awal-awal. Dan jangan khawatir, Instagram Live ini akan kita save dalam bentuk YouTube juga dan juga Spotify ya. Tidak hanya dalam bentuk IG Live di Sukor Sekuritas, tapi juga sudah multi platform. Bisa didengerin ulang nanti di Spotify ataupun di YouTube. Nah, Ko Alex, ini saya pengen tanya untuk emiten-emiten big caps di Januari ini, gitu. Hmm. Karena kan bankingnya tadi udah big cap selain banking kan ini ada consumer juga Hmm. ada, gitu ya. Kemudian Ya. kalau yang batubara tadi udah dibahas. Tapi kalau emiten-emiten big cap lain ya kayak misalnya Unilever gitu dan juga ada ICBP, sorry ada ICBP ya Ya. yang masih masuk big cap ini. Ini eh, apakah bagus buat kita serok nih di Januari nih, Ko Alex kan ntar lagi bakal ada momentum Imlek. Iya, benar. Jadi tahun ini tuh menariknya adalah kalau ini menurut aku ya, pandangan aku ya bisa aja salah, teman-teman. Jadi tahun ini adalah tahun bisa bisa dibilang tahun politik ya, karena tahun depan mau election, gitu, mau Mm-mm. pemilihan pemilu dan pemilunya itu kan serentak ya, semuanya kan nggak hanya presiden Iya, doang kan, ya kan. Jadi betul, kan betul. bisa dibilang Iya. nih tahun ini tuh hot banget. Nah, Oh. harusnya biasanya kalau tahun politik kayak gitu, itu biasanya sih retail akan bagus. Orang Hmm. akan belanja biasanya ya. Tapi kan balik lagi, katanya bilang kayak, oh resesi dan lain sebagainya, gitu kan. Iya. Orang akan apa memperlambat belanjanya dan lain sebagainya. Tapi balik lagi, nanti kita lihat kondisinya. Cuma yang aku perhatikan dari tahun lalu ya, yang aku perhatikan dan agak bisa dibilang kayak ketinggalan juga nih aku sebenarnya. Jadi akhirnya trading doang nih di saham itu gitu kan. Teman-teman bisa Iya. lihat kayak misalnya retail-retail tuh udah yang naik tuh kayak AMRT, eh, Hmm. MAPI, RAL sudah lumayan agak ya gitu kan. Tapi yang kita harus lebih perhatikan ya menurut aku ya kalau untuk retail fokuslah pada yang jualannya itu untuk sorry menengah ke atas gitu. Oh. Itu Oke, kayaknya oke, lebih oke. oke gitu loh. Karena aku lihat ya, kita lihat dari properti deh, gitu. Iya. Properti, aku lihat nih developer udah mulai bangunnya itu bukannya kayak rumah-rumah kecil doang, Iya. gitu. Yang jelas apartemen udah Oke, nggak dijual oke, lagi. oke. Lihat aja Ah, tuh, ah. mayoritas developer udah jarang jual apartemen sekarang. Ya kalian tahu lah ada banyak banyak kasus apartemen gitu kan. Mm-mm. Jadi fokusnya itu malah lahannya dipakai untuk jual kalau apartemen itu penggantinya landed house yang kecil. Tapi yang aku Oke. lihat nih makin ke sini itu mereka mulai jualan yang untuk segmen menengah ke atas. Yang harga rumah Mm-mm. itu kayak 4M ke atas. Gitu. Yang Oke, luasnya oke, oke. 100 sampai 150 lah. Tapi mewah. Dan Hmm. menariknya kalau aku tanya, aku nggak tanya salesnya ya, aku tanya orang dalamnya gitu. Itu laku. Makanya mereka bikin terus. Ya logikanya gitu kan. Oke. Kalau nggak laku mereka nggak mungkin bikin dong. Gitu. Iya, Dan iya dan betul, betul. ditiru oleh developer lain.
Heeh. gitu. Jadi Iya, nggak iya, hanya iya. jadi mungkin pionirnya developer misalnya BSDE lah, menurut aku salah satu Mm-mm. pionirnya yang membangun rumah-rumah mewah gitu kan. Terus Iya. berhasil kan, terbukti berhasil ditiru sama developer lain Oh, gitu oke. di areanya itu. Jadi lahan-lahan yang besar-besar itu ya udah biar cepet habis dibangunlah rumah-rumah mewah dan itu laku keras. Dan benar-benar Oh, laku. oke. Aku lihat itu ini apa ya kalau di Sukor kan ada yang lihat ke lapangan langsung ya Iya, nggak sih? Apa namanya iya, istilahnya iya. dan programnya? On the ground On the ground research. ya, ya. Gue Iya, juga on iya. the ground riset nih dan Mantap. jadi jadi gue Makanya lihat saya nih nyimak banget ini. Kok Alex langsung nanya ke developernya langsung. dan bukan sales loh. Kalau tanya sales mah udah pasti Iya, besok pasti harga naik gitu kan. udah laris gitu. Ini aku lihat langsung ya, lihat langsung kondisinya kayak ini rumah nih Heeh. dibeli ya mewah bahkan sebelah sebelahnya masih dibangun udah yang tinggalin tuh gitu. Oh, Aku oke, lihat kayak oke, wow oke. ini berarti kan bener-bener laku dan yang beli adalah end user bukan investor Iya, gitu. Berarti betul. kan ini luar biasa banget. Jadi ibaratnya orang bilang wah susah nih. Aku rasa sih menengah ke atas nggak terlalu kena impact gitu kan. Iya, 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 Makanya orang betul, betul. terkaya nomor satu di dunia sekarang kan LV gitu. Malah barang Oh, mewah gitu oh, kan. Yang barang berhubungan dengan mewah, barang iya mewah gitu. benar, benar, Nah, benar, benar. nah jadi menurut aku kayak makanya that's why kayak Mapi gitu ya bisa kenceng banget. Karena kan dia jualnya Mm-mm, memang di mall semuanya mayoritas. mm-mm. Oke, Kayak oke. gitu. Berarti kalau Salah boleh satunya ya. sedikit disimpulkan retail tapi buat menengah atas itu yang lebih banyak Lebih oke. terimbas positif ya. Ya, gitu. Iya. Nah, itu yang kita cari ya. Mungkin udah agak telat lah ya, kayak MAPI gitu-gitu ya, kalau misalnya mau swing lama. Tapi kalau untuk trading mungkin oke gitu, secara trennya masih oke. Terus, Mm-mm. bicara tadi properti ya, aku nyambung properti. Iya. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman ragu nih sama developernya gini-gini ya, maksudnya dalam artinya kayak, oh, daripada aku invest BSDE, ragu gitu misalnya, nah aku ada tips nih. Teman-teman bisa invest yang penunjang propertinya. Jadi kalau kayak tadi Mm-mm. komoditi Oke. ada turunannya kan, ya properti juga ada turunannya dong. Apa? Semen. Mau itu rumah laku nggak laku, semen pasti kepake. Bener nggak? Gitu kan? Terus Benar-benar. mau rumah itu laku nggak laku, pasti pakai keramik dong. Pasti pakai apa sanitarinya gitu kan. Toiletnya pasti ada dong. Masa kalau nggak Ya, laku gua nggak pasang klosetnya deh, kan nggak mungkin. benar, benar, benar. Jadi itu bisa dilirik tuh emiten-emitennya gitu. Kalau mau yang buat invest nih ya, gitu atau soalnya belum ada yang kayak uptrend banget gitu kayak keramik gitu-gitu belum ada yang uptrend banget. Masih kayak setwist dan lain sebagainya. Itu mungkin pelan-pelan bisa. Soalnya laku nggak laku udah pasti dia dapat duit dulu gitu kan. Hmm, Nah, itu benar, benar, menarik benar, menurut benar, aku. benar. Siap, Kalau siap, semen udah mulai naik siap. kan, ya, karena kan semen tuh berhubungan langsung dengan apa namanya coal tadi. Terus kalau keramik itu Oke. berhubungan langsung dengan gas. Nah, berita bagusnya kan gasnya turun terus, Mm-mm. Iya, 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 benar. Benar, gitu. benar, benar. Ini menarik nih kok. Thank you banget nih on the ground research-nya. Jadi kita juga pelan-pelan mulai perhatiin ya mereka buat emiten-emiten properti yang menengah atas, retail-retail yang menengah atas. Nah, tapi kalau misalnya yang macem-macem kayak Era Jaya gimana? Kan jualannya handphone, banyak kan juga yang beli menengah atas gitu. Nah, ini gimana nih? Wajib nggak nih kita perhatiin nih? Oke, Era Jaya, jujur aku belum pernah lihat lagi ya, Iya, sorry, apa namanya dan untuk ininya ya, iya. apa namanya dia sampai di level mana nih sekarang. Cuma kalau kita bicara bisnisnya sih menarik. Satu dia kan di mall ya kan. Terus Mm-mm. yang kedua yang buat aku tertarik adalah dia udah mulai diversifikasi ke bisnis Baik, baik. food and beverage ya kan. Dan si apa namanya Paris Bucketnya itu rame banget. Mm-mm. Itu cek aja di mall-mall tuh rame itu. Iya, 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 benar, Selalu benar, rame di benar. mall manapun rame udah. Dan dia buka di mall manapun gitu kan. Nah, jadi bisa Mm-mm. dibilang menarik lah. Gitu. Nanti kita lihat lagi. Ini yang paling rame Siap, Hendy siap, nih. siap. Jadi gue salah Andy, ngomong nih. iya. Daniel gue panggil Hendy nih. Iya, iya, jadi gagal fokus nih gara-gara Jadi Andy gagal nih fokus katanya. nih. Kacau nih. Udah banyak yang cuan di MAPI soalnya kok, jadi pada gagal fokus semua. Oh gitu ya. Thank you buat ko Alex nih katanya nih Bandar MAPI katanya. Bercanda ya kok ya.
Enggak lah, aku juga telat Oke, kok oke. gitu. Jadi aku trading aja lah di sana. Aku juga telat kok. Siap, 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 siap. Oke, oke. Ko Hendy, ini kan kita kita masih banyak waktu untuk Hmm, bertanya-tanya, ya. Jadi jadi banyak cuan troopers juga yang bertanya terkait dengan retail. Tadi kita sudah jawab, dan ini ada satu pertanyaan yang menarik terkait dengan sektor telekomunikasi. Karena kita tahu sektor telekomunikasi kan ada Telkom ya yang masih jadi big cap juga ya. Kok Alex ya. ya. Ini di Januari ini bagus nggak sih untuk kita serok pelan-pelan? Oke, kalau telekomunikasi sama ya kayaknya jawabanku dari beberapa tahun lalu juga sama. Aku lebih suka dari sisi towernya. Kalau saya Mm-mm. ya, dari sisi towernya gitu kan. Kayak TWE, Tebik ya. Kalau yang aku lihat lagi terdiskon tuh Tebik ya. Balik lagi, Mm. kalau Tebik kenapa terdiskon? Itu alasannya, kalau menurut aku, itu alasannya karena dia banyak utang US dollar. US dollar lagi jelek ya, lagi naik. Mm. Kalau misalnya nanti US dollar kembali normal, dia akan oke. Ya kan? Dia akan bagus lah, Oh. menarik gitu. Terus itu tower ya, tower oke. Terus kalau sisi telekomunikasi langsung nih kayak Telkom, Isat, ya kan, Friend gitu ya. Mm. Nah, Mm. yang menarik Telkom oke, cuma dia agak terganggu sama investmentnya dia di Goto ya kali ya. Aku Iya. nggak tahu tuh seberapa pengaruhnya harusnya dari sisi laporan keuangan ya. Kalau dari sisi market apa price action kayaknya ngaruh banget gitu kesannya gitu kan. Tapi kalau Mm-mm. yang menarik juga mungkin bisa teman-teman bisa lihat Friend karena aku lihat mulai turn around Mm. gitu. Mulai Oke, turn oke, around oke, gitu. oke. Jadi menarik gitu kan. Jadi dari perusahaan rugi jadi untung Oke, oke. Ada kayak gitu. friend ya justru ya. Ya, ya, salah satunya yang menarik ya, Uh-uh. gitu. Telkom, ya bisa lihat. Cuma karena gini, balik lagi ya, telco itu kenapa aku nggak invest langsung di telkonya Iya. banyak-banyak? Karena balik lagi karena ini, apa namanya, aduh persaingan harga ininya lah, paket data lah, diskon dan lain sebagainya gitu loh. Kayak terlalu Mm-mm. banyak saingan. Dan mereka kan lagi ke 5G nih, makanya kan Iya. mereka kayak XL akuisisi Link. Itu kan supaya Mm. 5G-nya itu oke gitu kan. Jadi ada broadband, ada internet kabel di rumah gitu kan. Itu kan memang 5G kan seperti itu Mm. gitu kan. Nah, tapi harusnya yang sangat diuntungkan sama 5G adalah ya balik lagi kayak TOWR gitu-gitu. Karena mereka dia Oh. udah siap tuh gitu, fix line-nya udah siap, BTS-nya udah siap juga gitu loh. Harusnya mereka Mm-mm. akan lebih diuntungkan menurut aku. Iya. Lebih stabil lah ya, lebih stabil. Iya. Lebih stabil, nggak Karena lebih apa volatile lah gitu. persaingan apapun yang terjadi dari sektor telekomunikasinya langsung, towernya udah pasti disewa gitu ya. Yes, Makanya dia lebih stabil gitu. gitu ya, ko Alex ya. Iya, iya. Jadi bandarnya Hmm. pasti untung, oh enggak ya? Ya, Mau lu perang harga, gue pasti untung gitu kan. ya, mungkin ada bandar telekomunikasi yang bergabung di sini. Punten. Oke, oke. Ko Alex, saya pengen tanya juga nih terkait dengan emiten otomotif, kan ada Astra Internasional ya. Walaupun juga Hmm, dia sama-sama sedikit tersangkut GoTo sama kayak Telkom gitu ya, tapi ya. kan katanya porsinya lebih kecil. Nah, untuk Hmm. potensi di 2023 mulai dari Januari ini seperti apa nih, Ko Alex? Oke, kalau kita bicara otomotif, misalnya nih teman-teman mau, oh otomotif gitu ya. Mm-mm. Terus kita lihat, oh otomotif oke gitu. Mending autonya daripada AC-nya. Karena AC kan holding sebenarnya. Iya. Gitu. Jadi AC itu turun, kalau menurut aku ya, nggak harus karena si Gotonya. Bisa aja karena UNTR-nya. Karena kalau yang Hmm. aku lihat nih, porsi dia nih, itu kebanyakan di UNTR sebenarnya. Porsi yang efeknya dia loh, kayak selama ini untung tuh di UNTR. Karena Iya, iya, kebetulan iya. aku Kontribusi ngikutin banget, UNTR ya. aku ngikutin banget RUPS-nya kan. Kontribusinya Hmm. Astra Holdings ini kebanyakan di UNTR sebenarnya. Kalau UNTR-nya oke, ya dia oke gitu loh. Gitu. Oh, Otomotif oke, dia udah oke. agak lumayan apa ya kayak banyak bersaing gitu loh. Nah, jadi Hmm. mending di parts-nya aja gitu, di autonya Hmm, oke, oke. Astra gitu. Auto Parts ya berarti ya, auto.
Iya, mending kan di Oke. situnya kan. Jadi kalau misalnya penjualan mobilnya bagus, ya autonya otomatis spare partnya juga bagus. Hmm. Auto, DRMA, kayak gitu. DRMA gue Hmm. masih hold tuh, pakai Sukor gue IPO. Mantap. Masih hold gitu kan. Santai Siap, aja siap, gitu. siap, siap. Siap. Wah, ini ada Olive Lewis nih ngefans banget sama Ko Alex Wah, sama ya. itu bandarnya DRMA tuh, Olive Oh tuh. iya, Punten. Bandarnya Punten. Bercanda ya teman-teman sekalian dan jangan Bercanda lupa ya, nih bercanda supaya ya. makin seru tradingnya atau investingnya di tahun 2023. Jangan lupa aplikasinya adalah Spot by Sukor Sekuritas ya, daftarnya melalui ifom.sukorsekuritas.com ataupun untuk bergabung dan bertanya lebih detail terkait dengan pergerakan market bisa lewat Ko Alex juga, gampang banget, buka aja Instagramnya Ko Alex, nanti join ada link yang sudah disediakan di profilnya Ko Alex. Oke, kita lanjut lagi nih. Ko Alex, kita masih tersisa kurang lebih 5 sampai 10 menit nih untuk bertanya-tanya ya, karena banyak yang nanya-nanya juga ini Ko Alex terkait dengan emiten-emiten yang kita boleh bilang akan melantai di bursa gitu ya di tahun Oke. 2023. Karena saya tuh di kantor sempat ngobrol-ngobrol sama teman-teman riset gitu kan. Kita ngelihat banyak banget saham turun nih ya. Bahkan hari kemarin itu kan katanya 500 saham berada di zona merah gitu. Cuman berapa puluh doang yang ada di zona hijau. Maka teman-teman riset ada sempat yang bercanda mungkinnya dia ngomong dia bilang, "Ya udah lu ngantri aja saham IPO." Gitu katanya. Nah, menurut Ko Alex gimana nih kalau kita ngantri saham-saham IPO lumayan di Januari udah ada 10 ini yang mau IPO nih. Beberapa malah udah IPO kok. Ya, aku belum belum ngecek satu-satu ya dan ya. Cuma kemarin yang IPO kemarin tuh yang menarik ya kode saham bir. Yang kemarin Oh, udah terlanjur, Cobubul. udah IPO dong. Udah IPO. Aku nyesel tuh, Udah waduh IPO. telat. Telat udah Terus mau antri, ini. iya ternyata dia udah ini kan, udah tapi katanya alokasinya juga dapetnya dikit gitu. Iya Itu iya, katanya bagus, dia sedikit. penjualannya bagus ya. Penjualan bagus dan kebetulan pariwisata lagi open. Nah, itu juga ini ya sektor yang menarik ya teman-teman ya. Sektor yang berhubungan dengan pariwisata gitu. Hmm, Ya jalan oke tolnya oke juga oke. bisa, taksinya juga bisa gitu kan. Birnya juga bisa buat teman-teman yang mau invest di situ ya. Tapi mungkin ya kayak wah nggak syariah nih, ya udah kita cari yang lain. Jalan tol kan syariah gitu. Hmm, Nah, oke. terus itu menarik. Nah, terus kalau yang Januari ini sektornya apa aja ya? Dan ya, lupa aku. Nanti nanti di Senin depan ada perkapalan, ada kok CBRE, ada Suni, sama ada Hat and Wines, ada wine kode emitennya di hari Selasa. Hari Oh Senin iya, itu Head and ada Wens ya. CBRE sama Suni, iya. Ya, pokoknya yang berhubungan dengan pariwisata itu pasti bagus. Itu satu Mm-mm, ya. Kayak bir tadi, Wens tuh harusnya juga oke ya. Karena berhubungan dengan mm-mm, pariwisata kan. mm-mm. Dia kan di Bali kan. Di Jadi Bali kalau misalnya ya. apa namanya, wah rame gitu ya pasti dia juga oke gitu. Mm, Kafe-kafe kan mm. rame terus nih kalau di Jakarta ya. Iya Bar-bar juga iya. rame terus. Makanya penjualan birnya itu oke. Uh, Terus uh, yang lain aku belum lihat sih. Dan mm, satu-satu aku belum, jujur aku belum lihat semua. Nah, kita mesti lihat mm-mm. laporan keuangannya sih teman-teman. Karena, nah itu ada yang tulis tuh, Iya, Elite elit ARB. Nah, jadi ARB gitu. nggak Iya, selalu untung gitu. iya. Ada beberapa yang memang eh, mungkin antara perusahaan nggak bagus atau ya karena dulu DRNA juga ARB sih awalnya. Perusahaan bagus gitu, cuma price actionnya pas itu kurang. Nah, jadi kita Mm-mm. tetap lihat lagi satu-satu GCG-nya gimana. ARB belum tentu jelek juga ya, tapi yang ARA juga belum tentu bagus gitu. Jadi Iya. kita lihat dulu nih, kalau mau hati-hati lihat dulu. Tapi kalau misalnya kayak ya udah deh asal bisa ARA atau bisa naik, kalau nggak salah sih mayoritas rata-rata bisa naik ya langsung jual aja. Aku Mm-mm. lihat kan Iya, kayak iya. elit gitu sempat naik nggak sih tadi? Sempat naik kayaknya ya. Sempat naik turun habis itu turun. Naik Iya. sebentar doang ya.
Iya, Iya ya, tapi setuju banget sama pendapatnya Ko Alex. Mungkin juga karena ramai di market gitu ya. Jadi memang sih di sini para cuan troopers itu diuji seberapa rajin ngerjain PR-nya ya. Karena kan mm, harusnya bisa baca prospektus dulu gitu ya. Waktu book betul, building, waktu pooling setuju. sebelum beli itu kan bisa dibaca dulu ya laporan keuangannya gimana Ya, gitu ya. Animo ya. animo di marketnya gimana gitu ya. Kok ya. Betul, karena kan kebanyakan yang aku lihat ya, ini bisa aja salah nih, mindsetnya orang-orang yang ikut IPO itu maunya pokoknya cuan dalam sehari itu. Iya, Nah, iya, iya, iya. takutnya nanti dia kayak misalnya nih, contoh lah, contoh kasus yang aku ikut IPO lah ya. Aku agak jarang ya ikut IPO. Aku cuma ikut IPO tuh 2 kali, Mm-mm, DRMA sama Wirge. mm-mm. Ya cuan banget lah, kalau Oke, Wirge itu cuan banget dah, ribuan persen ah, tuh. Aku jual di mantap. 1.000 lebih itu. Itu mantap banget kalau Wah, itu. gila itu Kalau mah di dia, pucuk ke atas banget itu kok. ya itu arah terus kan Iya, iya. soalnya. Waktu itu kan arah terus gitu. Aku juga jujur nggak nyangka kalau arah terus gitu. Kalau DRMA itu kasusnya yang bagus ya, naik terus. Nah, DRMA kebetulan kan transaksinya kurang pada saat IPO. Nah, ketika Mm-mm. teman-teman mindsetnya kayak cuma, yaudah deh yang penting gua IPO 1 hari besok langsung jual. Apapun yang terjadi, ya bisa aja kayak DRMA, sayang banget kan. Dia kan ARB cuma Iya, sementara doang terus langsung naik gitu, langsung bagus. Bahkan tembus 800 waktu itu kan. iya, 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 iya. Nah, Betul. karena aku udah pelajarin prospektusnya, aku udah pelajarin GCG-nya, dan prospek perusahaan ke depan, waktu ARB aku langsung tambah lagi. Hmm, Waktu oke. itu karena aku tahu ini perusahaan bagus dan waduh kok kebetulan aja ARB gitu. Mungkin waktu itu yang nggak tahu ya, ARB kan banyak ininya apa namanya, reasonnya ya kenapa ARB gitu pada saat itu Iya, betul, 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 Ko gitu. Alex. Setuju, setuju, setuju. Nah, ini sayang sekali nih kita hanya tersisa waktu. Gila nggak berasa ngobrol sama Ko Alex udah mau sejam. Oh iya ya. Kita hanya tersisa waktu 3 menit. Ko Alex, saya di 3 menit terakhir ini saya ingin minta tips dan trik singkat dari Ko Alex ini sebagai co-founder dari rintisan.id yang sudah lama melanglang buana di market di domestik kita. Boleh Belum dong lah. dikasih tips. Kasih tips dong kok buat kita-kita nih di bulan Januari ya supaya kita bisa tetap ya mungkin kalau ada koreksi atau nyangkut kita bisa tetap tenang, tetap cuan, tetap belajar gitu, tetap memanfaatkan momentum gitu. Silakan kok. Oke, ya. Jadi thank you sebelumnya dan ini udah undang ya. Ini waktunya nggak berasa karena moderatornya kece soalnya. Kalau ngobrol Bisa aja sama kok. Daniel Thank you kok, mah siap. nggak habis-habis gitu. 2 jam jabanin gitu kan. Jabat Nah, jadi nih. apa namanya? Kalau aku sendiri kan backgroundnya kebetulan di financial advisor, gitu, financial planning ya. Jadi fokusnya memang lebih ke financial planning. Kita atur portofolio kita bukan secuan mungkin, tapi ya seaman mungkin dalam kondisi apapun, gitu. Jadi so tipsnya adalah kalau buat aku ya untuk tahun ini strategiku adalah aku bagi dua antara si saham sama obligasi kalau aku pribadi ya gitu. Jadi kayak bisa reksadana ya, reksadana Sukor juga bagus-bagus gitu, stable fund dan lain sebagainya. Nah, jadi itu yang aku atur. Kenapa? Karena aku lihat obligasi terkoreksi cukup parah di tahun lalu. Ya. Balik lagi karena yield lah, suku bunga dan lain sebagainya. Tapi udah mulai agak stabil dan kayaknya udah cukup menarik. Dan nanti kan juga pemerintah akan apa namanya banyak keluarin ya, Hmm, gitu. Itu cukup menarik dan kemarin sampai oversold gitu. Aku sendiri nggak dapet betul. gitu yang SR kemarin, ST sorry ya, ST kemarin. Iya. Nah, kenapa seperti itu? Karena supaya kalau misalnya nih, ini kalau misalnya ya, seandainya ada crash di saham, kita masih punya kesempatan. Kalau teman-teman all in semua di saham, takutnya ketika nanti ada crash nih ya, katanya kan ada bilang wah gelap dan lain sebagainya, ya kita kan harus jaga-jaga gitu. Mm-mm. Kayak crash kemarin tuh, kalau misalnya nggak punya cash ya kita nggak bisa nampung gitu kan. Dan hari ini rebound gitu, ya lumayan gitu. Bahkan ada kayak SMGR bisa cuan 5-6% gitu kan. Nah, jadi Mm-mm. kita bisa Oke, oke. manfaatin itu. Jadi jangan semuanya di all in. Menurut aku, terutama di tahun ini karena udah banyak, ibaratnya gini loh, mungkin kita yakin, optimis bahwa, dan kita harus optimis juga bahwa ini sebenarnya kita akan oke tahun ini. Dan menurut aku juga akan oke. Karena balik lagi ya, Amin. harusnya retail bagus. Terus aku lihat juga penjualan rumah juga bagus, malah yang mewah-mewah bagus.
mall selalu rame. Kalau di Jakarta ya mall selalu rame. Itu even di Surabaya kayaknya juga selalu rame. Terus oke, tempat makan juga ada yang tutup, tapi yang tutup tuh kita nggak lihat, jangan lihat kayak, waduh tutup ya, bangkrut gini-gini. Kita lihat grupnya dong, dia cuma ganti doang Ya. kok, ya kan? Dari jual ikan jadi jual daging dia. Tapi sama playernya, berarti dia nggak bangkrut, dia cuma ubah doang gitu loh. So Baik. menurut aku baik-baik aja, cuma balik lagi. Kalau kita mempercayai sesuatu dan kita yakini, kita imani, semua orang mengimani, itu akan kejadian loh. Dalam artian, kita fokus nih, gelap, ya beneran gelap nanti. Pasar marketnya sell off terus nih. Nah, tapi justru itu kesempatan, karena kan itu nggak rasional, bener nggak? Dalam artian kayak misalnya sell off-nya itu nggak rasional, harusnya ini perusahaan bagus loh, kenapa di sell terus? Cuma karena fearness tadi, gitu. Orang banyak yang takut, yaitu balik lagi ya, kalau satu orang percaya, terus disebarin, terus semua orang mengimani, dan itu akan pasti kejadian. Justru kita yang kayak berpikir jernih, itu jadi chance-nya kita. Nah, kalau yang kayak gitu-gitu, ya kita harus ambil dari cash-nya kita dong. Baik, Gitu. Baru baik, kita mantap. masukin saham lagi. Gitu. Itu strategi ya untuk saham ya, yang bisa aku share. Kurang lebih gitulah. Amannya seperti itu. Jadi jangan all in lah. Mantap, mantap. Ko Alex, selalu luar biasa. Thank you banget Ko Alex atas waktunya malam hari ini. Kita dapat banyak sekali masukan dan juga tips. Dan jangan lupa dengerin TikToks kita di Instagram Sukor Sekuritas, lewat YouTube juga bisa, dan juga Spotify juga sudah available. Kalau gitu, saya ucapkan sekali lagi terima kasih untuk Ko Alex dan juga para Cuan Troopers. Sampai ketemu lagi di TikTok selanjutnya. Ko Alex, saya Daniel Wiguna pamit undur diri. Bye-bye. Ya, thank you teman-teman. Thank you.